Saya Khairunisa dari kelas P01 akan menjelaskan tentang sejarah sastra modern, feminisme, dan gender sastra. Apa sih sastra modern itu? Sastra zaman modern adalah sastra yang mendapat pengaruh barat. Kesustraan zaman modern ini disebut juga sebagai kesustraan baru. Kesustraan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat baru Indonesia. Bisa dikatakan pula lahirnya sastra modern adalah ketika mulai terjadi perubahan penggunaan media yang digunakan, yaitu dari media lisan yang bersifat kuno menjadi penggunaan media tulisan yang lebih modern. Selanjutnya, ciri-ciri sastra modern. Yang pertama, tidak terikat oleh adat istiadat atau lebih fleksibel. Yang kedua, berhubungan dengan kondisi sosial masyarakat. Yang ketiga, mencerminkan kepribadian penerbitnya. Yang keempat, mencantumkan nama pengarangnya. Dan yang kelima, tidak terikat dengan kaidah baku dan menggunakan bahasa yang lebih bebas. Selanjutnya, periodisasi sastra modern. Yang pertama ada Balai Pustaka. Itu terjadi pada tahun 1920 sampai 1933. Disebut sebagai Angkatan Balai Pustaka ialah sebab dari sebagian besar buku sastra yang terbit pada waktu terkait diterbitkan oleh Balai Pustaka. Selanjutnya, Angkatan Pujangga Baru. Itu terjadi pada tahun 1933 sampai 1942. Angkatan Pujangga Baru adalah ketika angkatan golongan sastrawan yang tersebar luas di seluruh Indonesia menerbitkan majalah dengan judul yang sama yaitu Pujangga Baru. Maka terbitlah majalah-majalah tersebut pada tahun 1933, menjadikan pada tahun itu merupakan tahun periodisasi baru daripada sastra Indonesia modern. Selanjutnya yang ketiga, Angkatan 45. Munculnya angkatan ini dilatar belakangi akibat dari pengakuan Jepang saat menjajah Indonesia yang saat itu melarang penerbitan majalah Pujangga Baru. Yang keempat, Angkatan 50 sampai 60-an. Angkatan 50-an ditandai dengan terbitnya majalah sastra Kisah Asuhan H.B. Jasin. Ciri angkatan ini adalah karya sastra yang didominasi dengan cerita pendek dan kumpulan puisi. Selanjutnya Angkatan 66 sampai 70-an. Angkatan ini ditandai dengan terbitnya majalah sastra Horizon pimpinan Mochtar Lubis. Semangat avant-garde sangat menonjol pada angkatan ini. Banyaknya karya sastra pada angkatan ini yang sangat beragam, dan aliran sastra munculnya karya sastra beraliran surrealistik, arus kesadaran arketip, abstrut, dan lain-lain. Selanjutnya Angkatan 80-an. Karya sastra di Indonesia pada tahun setelah 1980 ditandai dengan banyaknya roman percintaan dengan sastrawan wanita yang menonjol pada masa tersebut, yaitu Marga T. Karya sastra Indonesia pada masa angkatan ini tersebar luas di berbagai majalah dan penerbitan umum. Selanjutnya Angkatan Reformasi. Di angkatan ini ditandai dengan maraknya karya-karya sastra seperti puisi, cerpen maupun novel yang bertema sosial politik, khususnya seputar reformasi. Akan tetapi, wacana mengenai lahirnya angkatan ini tidak berhasil dikukuhkan karena memiliki juru bicara. Selanjutnya, Angkatan tahun 2000-an. Jakarta pada tahun 2000-an, 100 lebih penyair, cerpenis, novelis, eseis, dan kritikus sastra dimasukkan KORI ke dalam Angkatan 2000. Termasuk mereka yang sudah mulai menulis sejak 1980-an seperti Afrizal Mahna, Ahmadun Yosi, Harfanda, dan Sena Gumira Al-Ajra, serta yang muncul pada akhir 1990-an seperti Ayu Utami dan Dorota Rosa Herlian. Selanjutnya pembagian sastra modern. Pembagian sastra modern menurut bentuknya ada dua, yaitu yang pertama prosa baru. Prosa baru adalah karangan prosa yang timbul setelah mendapat pengaruh sastra atau budaya barat. Bentuk prosa baru yaitu ada roman, ada novel, ada cerpen, ada riwayat atau biografi, ada kritik, ada resensi, dan ada esai. Dan yang kedua yaitu puisi baru. Puisi baru bentuknya lebih bebas daripada puisi lama, baik dalam segi jumlah baris.
Selanjutnya, apa itu kritik sastra feminis? Adalah salah satu kritik sastra yang berusaha mendeskripsikan dan mengkaji pengalaman perempuan dalam berbagai karya sastra, terutama dalam novel. Umumnya, pengkajian karya sastra ini menggunakan sudut pandang pemikiran feminis. Karya sastra tersebut merefleksikan latar belakang penulis feminis dan bentuk perlawanan terhadap budaya patriarki dan ketidaksetaraan hak antara perempuan dan lelaki. Selanjutnya, apa hubungan feminisme dengan karya sastra sih? Hubungan feminisme dengan karya sastra ialah teori feminis. Bisa digunakan sebagai alat untuk mengkaji karya sastra, baik feminis ataupun tidak. Karya sastra sebagai sarana untuk menyampaikan kritik gender. Selanjutnya, apa tujuan kritik karya sastra feminis? Dengan kritik karya sastra feminis, kita mampu menafsirkan kembali serta menilai seluruh karya sastra yang dihasilkan di abad silam. Dan juga kita membantu memahami, menafsirkan, serta menilai cerita-cerita rekaan penulis perempuan. Selanjutnya, apa itu gender dalam sastra? Gender adalah suatu atau konstruksi interpretasi budaya terhadap perbedaan jenis kelamin dalam memberikan makna dan peranan masing-masing. Itu menurut Suyitno. Gender mengacu kepada atribut, perilaku, kebiasaan, dan ekspektasi yang eksis dalam masyarakat. Konsep gender adalah suatu atribut yang melengkap pada laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Bagaimana kaitan sastra dengan gender sih? Inti dari isu gender sebenarnya adalah ketidakadilan kepada perempuan atau marginalisasi perempuan. Jadi, sastra itu sebagai media diskursif dan reflektif memberikan petunjuk tentang kaitannya dengan isu gender yang ada. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.